Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 301. Penampilan tiba-tiba Little Daoist Zen mengejutkan semua orang, termasuk Zhao Guang. Xie Yujia menatap Little Daoist Zen dengan linglung sementara yang terakhir menatapnya. 100 tahun yang lalu, Daoist kecil Zen datang ke negeri itu sekali bersama tuannya Qiu Niu. Karena itu, ia berpakaian dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Namun, dunia telah berubah secara drastis, dan pakaiannya sebagai landak terlihat aneh. Lu Qing, yang bertanggung jawab untuk mengatur hal-hal untuk klan naga, menatap Little Daoist Zen, Xie Yujia, dan Zhao Guang. Dia bingung kata-kata dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka berada di Istana Naga, itu akan mudah. Namun, mereka berada di tanah, dan ada manusia seperti Hao Zonghua dan Yue yang di ruang tamu. Penampilan tiba-tiba Little Daoist Zen dan penyebutan ramuannya sedikit. Little White mengelilingi kaki Zhao Yanzi. Ketika melihat semua orang berdiri di sekitar seperti patung, itu berlari kembali ke Little Daoist Zen, menjulurkan lidahnya. Setelah semua, itu menyebabkan Little Daoist Zen ke rumah Hao Ren, dan rasanya seperti layak mendapatkan beberapa hadiah. Sementara semua orang berdiri dengan linglung, nenek tiba-tiba berbicara. Si kecil, kamu pasti lapar. Ayo, makan dulu, kata nenek pada Little Daoist Zen dengan ramah. Daoist kecil Zen memandangnya dengan heran, tetapi dia menelan ludahnya pada aroma makanan yang lezat di ruang tamu. Di sini, pria kecil. Makan mereka selagi hangat. Nenek menyerahkan semangkuk wonton kepada Little Daoist Zen. Oke, tanpa sadar, dia mengambil mangkuk makanan hangat dan mengambil sendok, mulai makan. Nenek membuat pangsit pertama yang dia makan. Rasanya tepat dan meleleh di lidah. Daoist kecil Zen tidak pernah memiliki makanan yang begitu lezat saat dia tinggal di dasar lautan, jadi dia mulai melahap makanannya. Apa yang salah? Kamu pasti kelaparan. Makanlah selagi masih hangat. Nenek mendesaknya. Oke, Daoist kecil Zen merasa dia tidak bisa kehilangan kesabaran pada seorang wanita tua yang ramah, jadi dia menjawab dengan tenang sebelum makan lebih banyak wonton. Isi pangsit dicampur dengan minyak wijen harum yang dibawa nenek dari Zhejiang. Zhao Hongyu membuat isinya, dan Xie Yujia membuat sebagian besar wonton yang dia makan. Semakin dia makan, semakin dia menyukainya. Dia makan seluruh mangkuk wonton dalam sekejap dan bahkan minum sup. Masih tidak puas, dia menyerahkan mangkuk kosong kepada nenek dan berkata, lebih banyak. Nenek tidak keberatan dengan keterus-terangannya. Dia berjalan ke dapur dan mengisi mangkuk sebelum berjalan kembali dan menyerahkannya kepada Little Daoist Zen. Swoosh, swoosh. Seolah-olah dia belum makan selama ratusan tahun, Little Daoist Zen menghabiskan semangkuk wonton kedua dalam hitungan detik. Lagi. Dia menyerahkan mangkuk kosong kepada nenek lagi. Baik. Tidak masalah. Nenek mengambil mangkuk itu dan mengisinya lagi di dapur dengan gembira. Kali ini, Daoist kecil Zen duduk di kursi dan mulai menikmati setiap pangsit. Semua orang termasuk Zhao Guang tertegun. Ini Daoist kecil yang pemarah, Zen, yang bisa menghancurkan seluruh kota Laut Timur dengan satu harta dharma, dijinakkan oleh 3 mangkuk wonton. Pikir Raja Naga. Hao Ren menatap nenek dengan kaget dan kagum. Dia berpikir, nenek adalah bos besar di sini. Sepertinya tidak ada orang yang tidak bisa dijinakkan olehnya. Daoist kecil Zen mengangkat kepalanya, minum sup dalam mangkuk, dan menghela nafas dengan puas. Dia menyeka mulutnya dengan lengan bajunya dan kemudian ingat alasan dia datang ke sini. Melihat Xie Yujia, dia menuntut, kamu. Ajari aku teknik membuat ramuanmu. Catatan dan rune adalah teknik pembudidaya manusia. Mereka mengandung pola unik dari 5 elemen, dan mereka dapat diaktifkan dengan melantunkan mantra dan esensi alam untuk menangkis musuh. Bagi para pembudidaya naga yang dapat dengan cepat mencapai tingkat Zen, not dan rune adalah teknik yang tidak signifikan, dan itulah sebabnya tidak ada pembudidaya naga yang pernah mempelajarinya. Namun, Little Daoist Zen terkesan dengan ramuan Xie Yujia yang membuat keterampilan ketika dia menggunakan 2 notnya yang kuat. 2 catatan ini bisa menyesuaikan esensi unsur dalam bahan, memperpendek seluruh proses pembuatan ramuan. Dengan cara ini, proses pembuatan eliksir kembali ke bentuk paling dasar. Jelas bahwa nota emas dan nota perak jelas bukan nota biasa yang meminjam kekuatan abadi. Mereka adalah not yang lebih kuat yang memperoleh kekuatan alam. Bagaimana Little Daoist Zen tidak mau mempelajarinya? Satu adalah emas dan satu adalah perak,
satu adalah kehidupan, satu adalah kematian, satu mewakili Qian dan satu mewakili Kun, dan satu menyerupai surga dan satu menyerupai bumi. Mereka bahkan bisa membalikkan kelima elemen. Dengan teknik membuat eliksir yang ajaib, pil eliksir apa yang tidak bisa ia buat. Dengan sikap agresif Little Daoist Zen, Xie Yujia kembali ke sisi Hao Ren. Little White mengangkat kepalanya dan menyalak. Itu menarik celana Little Daoist Zen dengan giginya seolah sedang berusaha menghentikannya. Baik. Demi kamu, aku tidak akan bertanya hari ini, menatap Little White, Little Daoist Zen berkata. Dia menoleh ke nenek Hao Ren. Makanan itu, aku ingin lebih. Semua orang hampir jatuh ke lantai setelah melihat perubahan dalam peristiwa. Nenek tidak keberatan. Sebaliknya, dia berpikir bahwa anak lelaki ini sangat polos dan imut. Dia mengambil mangkuk kosong dan mengisinya di dapur. Dia anak dari salah satu kerabatku yang jauh. Dia datang mengunjungi kami hari ini. Zhao Guang mengambil kesempatan untuk menjelaskan situasinya kepada Hao Zonghua. Bocah kecil ini berbicara teka-teki, tetapi dia terlihat cukup imut. Yue yang tersenyum dan bertanya pada Dao-Dao kecil yang sedang makan wonton, siapa namamu? Daois kecil Zen menatapnya dengan tidak sabar. Namaku Zen Chongming I. Hao Ren tersedak, Zen Chongming. Apakah bocah ini memberi dirinya nama ini untuk memuji dirinya sendiri? Apa yang kamu lihat? Kamu menyebut dirimu Hao Ren II. Tampaknya telah membaca pikiran Hao Ren, Daois kecil Zen tiba-tiba berbalik dan berkata kepadanya. Hao Ren tersedak lagi. Dia merasa seolah dikirim terbang dengan pukulan. Xie Yujia mencibir dan mendapati bahwa Zen Chongming yang tumpul cukup lucu. Jadi kerabatmu yang jauh mempercayakan dia pada perawatanmu. Apakah kamu menemukan sekolah untuknya? Yue yang bertanya pada Zhao Guang, khawatir. Kami telah memilih sekolah dasar Ling Zhao untuknya. Itu berseberangan dengan sekolah menengah Zi, kata Zhao Guang. Saat dia tahu tentang keinginan Little Daoist Zen untuk datang ke daratan, dia telah mengatur untuknya. Hao Ren hampir meludahkan seteguk sup pangsit. Daoist kecil Zen pergi ke sekolah. Dia akan membalikkan sekolah. Pikirnya. Apakah dia akan tinggal di rumahmu? Tanya Yue Yang. Dia akan tinggal di rumah wakil kepala sekolah Lu. Lu adalah teman lama, dan dia juga tahu kerabat aku yang jauh itu. Apartemen Lu Qing, pada kenyataannya, adalah stasiun transisi. Lu Linlin dan Lu Lili tetap tinggal di tempatnya sementara mereka terbiasa dengan kehidupan di darat, dan Zhao Guang mempercayai Lu Qing untuk merawat Little Daoist Zen. Tidak. Aku tidak ingin tinggal di sana. Little Daoist Zen berteriak tiba-tiba. Dia meletakkan sendok dan menoleh untuk menatap nenek. Aku ingin tinggal di sini. Bab 302. Semua orang terpana dengan jawaban Little Daoist Zen. Baik. Kamu bisa tinggal di rumah kami. Aku suka anak ini. Nenek adalah orang pertama yang menjawabnya. Daoist kecil Zen, yang mengenakan magua coklat dan memiliki ekor kuda kecil di atas kepalanya, mengingatkannya pada anak-anak yang dia lihat di pedesaan ketika dia masih muda. Dia terlihat sangat lucu baginya. Selain itu, Little Daoist Zen memiliki kepala bulat kecil dan pipi yang gemuk. Semua yang lebih tua akan menyukainya. Setelah beberapa detik ragu-ragu, Zhao Guang tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi Little Daoist Zen. Dia berkata, selamat, kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu tidak bisa membuat masalah. Tidak pernah. Daoist kecil Zen menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi, dia menunjuk nenek, kamu harus membuatkanku makanan lezat setiap hari. Anak ini memang menjengkelkan, Hao Ren menatapnya dan berpikir. Namun, nenek sama sekali tidak keberatan dengan sikapnya. Baik. Nenek akan memasakkanmu makanan enak setiap hari. Melihat pakaian gaya pedesaan Little Daoist Zen, nenek mengira dia berasal dari desa miskin dan menganggapnya cukup menyedihkan. Setelah melihat dia makan 3 mangkuk wonton dalam sekejap, dia yakin bahwa anak ini telah menjalani kehidupan yang sulit dan dengan demikian memaafkannya karena kurangnya sopan santun. Daoist kecil Zen mengangguk puas dan menepuk perutnya. Aku kenyang. Aku ingin tidur. Kamar ini milikmu, dan kamar di sebelahmu adalah milik Yujia. Kamu harus bergaul dengannya, oke? Nenek menunjuk ke sebuah kamar di lantai pertama dan berkata kepadanya dengan ramah. Mengerti. Daoist kecil Zen berjalan ke kamarnya. Ketika dia datang di tanah terakhir kali dengan tuannya Qiu Niu 100 tahun yang lalu, dia hampir menghancurkan Gunung Kunlun 1 karena beberapa masalah kecil. Qiu Niu menghukumnya dengan keras selama 3 hari dan melarang dia datang ke tanah lagi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak dapat menunjukkan teknik kultivasinya di depan orang-orang fana.
Dia berhenti tiba-tiba dan kembali menatap nenek. Kamu baik padaku. Ini untukmu. Petik 2. Dia membuang seutas tasbih giok ungu, dan itu mendarat tepat di tangan nenek. Le Fire Purple Jade. Zhao Hongyu bergumam. Dalam legenda dunia fana, batu giok ungu bisa mengusir kejahatan dan melindungi pemiliknya. Bagi para kultivator, itu adalah item pendukung yang sempurna untuk menenangkan saraf selama kultivasi. Tasbih ini seperti dupa karena masing-masing batu giok ungu berisi sedikit api surgawi murni. Orang bisa melihat alunan api di batu giok ungu. Api surgawi dapat menghilangkan pikiran jahat di dalam para pembudidaya dan dengan demikian adalah harta karun yang paling diidamkan oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Daois kecil Zen melemparkan tali tasbih giok ungu yang tak ternilai harganya kepada nenek dengan santai. Dia memang penuh harta karun. Bahkan di Istana Naga Lautan Timur, mereka tidak dapat menemukan item pendukung tingkat tinggi. Saat untaian tasbih diletakkan di pergelangan tangan nenek, mereka membakar seperenam dari penyakitnya yang tersembunyi. Karena api surga dapat menghilangkan kejahatan, ia dapat dengan mudah membakar kotoran di tubuh seseorang. Itu bekerja lebih baik daripada pijat Lu Linlin dan Lu Lili. Melihat keraguan nenek dengan tali tasbih, Zhao Guang tersenyum. Bibi, terima saja. Itu tidak berharga. Itu menunjukkan rasa terima kasih anak itu kepada kamu. Yue yang belajar ekologi dan geologi adalah bagian kecil dari studinya juga, memberinya apresiasi terhadap batu giok. Dia membungkuk dan memandangi tali tasbih, berkata, Bu, ini bukan kristal atau batu hijau. Mereka bukan giok berharga yang biasanya terlihat di pasar. Aku kira mereka dibuat dengan bahan lain. Kalau begitu aku akan menerimanya. Nenek menyukai kilau dan nuansa tasbih ini. Karena dia pikir untaian manik-manik itu tidak berharga, dia menerimanya. Le Fire Purple Jade ini digali oleh Qi Yunyu dari tambang di surga ke-9 yang tidak dapat diakses oleh pembudidaya biasa, dan ia memberikannya kepada Little Daoist Zen untuk membuat harta dharma. Karena itu bukan sesuatu dari dunia fana, Yue yang tentu saja tidak tahu apa itu. Jika pembudidaya lain melihat manusia menggunakan tasbih yang terbuat dari Le Fire Purple Jade, mereka mungkin akan terbakar dengan kecemburuan. Namun, dalam kasus itu, mereka tidak akan berpikir bahwa nenek adalah makhluk fana. Mereka akan berpikir bahwa dia adalah Grandmaster dari alam formasi jiwa yang telah menyembunyikan kerajaannya dan dengan demikian tidak akan berani mengacaukannya. Sementara mereka berbicara, Little Daoist Zen telah memasuki kamarnya, dan Little White juga berlari ke kamar bersamanya. Tampaknya itu bukan lagi binatang roh Haoren tetapi hewan peliharaan Little Daoist Zen. Bibi, apakah kamu menonton video pertunjukan si? Setelah melihat bahwa Little Daoist Zen telah memasuki kamarnya, Zhao Hongyu mengganti topik pembicaraan. Video apa? Nenek bingung. Oh, aku memilikinya. Haoren lupa menunjukkan disk kepada nenek. Dia segera berlari ke kamarnya untuk mengambil disk dari tasnya. Segera, layar TV besar menunjukkan sosok cantik Zhao Yanzi dalam gaun cupcake. Si kecil kita sangat berbakat. Meskipun nenek tidak mengerti dialog dalam drama itu, dia senang. Dia menganggap Zhao Yanzi sebagai anak dari keluarganya sendiri, dan kata-katanya penuh cinta untuk Zhao Yanzi. Hao Zonghua dan Yue yang menontonnya bersama nenek, dan mereka pikir Zhao Yanzi cantik dan cerah selama pertunjukan. Pertunangan itu tampak seperti lelucon, tetapi jika Ren dan Little Xi bisa tumbuh menjadi satu sama lain, mereka akan menjadi pasangan yang baik setelah Zhao Yanzi tumbuh dewasa. Pikiran ini terpikir oleh Yue Yang. Dia menoleh untuk melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi. Pada saat ini, Zhao Yanzi sedang duduk di sofa dengan kepalanya bersandar malas di bahu Hao Ren, dan punggungnya ditekan ke dada Hao Ren. Juga, tangan mereka saling berseteru dalam pertarungan kecil. Yue yang tersenyum tak berdaya. Dia menoleh dan bertemu dengan tatapan lembut Zhao Hongyu, dan kedua ibu itu saling tersenyum. Ketika drama berakhir, 2 jam telah berlalu. Di sofa, Zhao Yanzi kalah bertarung dengan Hao Ren karena tangannya terkepal olehnya. Tapi dia tidak mau mengaku kalah, jadi dia mencoba membenturkan kepalanya ke dagu sementara punggungnya bersandar di dadanya. Zhao Hongyu berdiri perlahan. Bibi, kita harus pergi sekarang. Lain kali, mari kita berkumpul di pusat kota. Terima kasih untuk makan malam. Tidak masalah. Sungguh menyenangkan. Nenek segera berdiri dan menjawab dengan sopan. Lu Qing juga berdiri. Melihat kembali ke Lu Linlin dan Lu Lili, dia berkata kepada nenek, kita akan kembali juga. Yah, nenek menghela nafas, enggan melihat Lu Linlin dan Lu Lili pergi. Nenek, kami akan mengunjungimu lagi. Lu Linlin dan Lu Lili berkata dengan manis.
Janji mereka menyenangkan nenek. Nenek, aku akan datang dan menemuimu lagi ketika aku memiliki pekerjaan rumah yang kurang. Zhao Yanzi melompat seperti burung pipit dan berkata kepada nenek. Baik, bagus. Nenek menggosok wajah kecilnya dengan penuh kasih sayang. Hao Zonghua dan Yue yang belum pernah melihat adegan semarak ini sebelumnya di rumah ini, dan mereka bertanya-tanya di mana Hao Ren menemukan begitu banyak gadis cantik untuk menghibur nenek. Setelah perpisahan yang sopan, Hao Ren dan keluarganya berjalan Zhao Guang dan yang lainnya ke pintu. Melihat Hao Ren dan Xie Yujia berdiri di depan pintu ke bahu, Zhao Yanzi sedikit cemburu. Kemudian, dia ingat bahwa orang tua Hao Ren atau orang tuanya tidak mengatakan apa-apa ketika dia menonton video 2 jam sambil bersandar di dada Hao Ren. Dia punya perasaan aneh tentang itu. Apakah itu berarti orang tua dari kedua keluarga setuju untuk kita? Mendengar hal ini, dia merasa percaya diri lagi. Tidak masalah apakah aku suka Hao Ren atau tidak, Xie Yujia tidak bisa memilikinya. Bahkan jika aku tidak menyukai Hao Ren, itu tidak berarti bahwa Xie Yujia memiliki hak untuk memilikinya. Hao Ren melihat ekspresi Zhao Yanzi berubah dari satu ke yang lain, tetapi dia tidak bisa menebak banyak pikiran di benaknya. Dia tersenyum dan memperhatikan mereka masuk ke Chevrolet hitam. Setelah mobil pergi, rumah menjadi sunyi lagi. Karena Hao Zonghua dan Yue yang telah kembali ke East Ocean City, Paman Wang, yang telah merawat nenek, hanya perlu datang ke rumah seminggu sekali sebagai tukang kebun mereka. Xie Yujia adalah gadis yang pendiam, tidak seperti chatterbox Zhao Yanzi. Hao Ren tidak pandai menghidupkan suasana, apalagi berbicara manis seperti saudara Lu. Yue yang menatap Xie Yujia dan kemudian di sekitar ruang tamu yang tenang, menghembuskan napas dalam-dalam. Yujia, silakan tempat ini seperti rumahmu sendiri. Juga, istirahatlah lebih awal. Baik, terima kasih, Bibi. Xie Yujia mengangguk. Karena dia akan tinggal di sini mulai sekarang, dia agak gugup. Jika kamu memiliki masalah, datang dan berbicara dengan kami, kata Hao Zonghua. Little Wortel adalah putri salah satu sahabatnya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Meskipun Xie Yujia tidak semeriah Zhao Yanzi, kelembutan dan kepekaannya memberi orang perasaan santai dan nyaman. Pada saat ini, Taois kecil Zen keluar dari kamarnya, menguap. Melihatnya, Hao Zonghua tiba-tiba teringat bahwa mereka memiliki tamu tak terduga di rumah mereka. Little White berlari mengikuti Little Daois Zen. Saat itu melihat Hao Ren, itu melompat ke lengannya dan menjilat lehernya dengan cepat. Anjing sial, sekarang kamu mengerti aku. Hao Ren menangkap telinganya dan melemparkannya kembali ke lantai. Itu baru beberapa hari, tetapi si putih kecil memiliki bulu yang lebih berkilau, dan rambut keemasan di sekitar kakinya tampak lebih bersinar. Hao Ren bertanya-tanya berapa banyak pil eliksir yang diberikan Little Daois Zen dalam beberapa hari terakhir. Setelah dilempar ke bawah oleh Hao Ren, Little White tidak berkecil hati. Itu mengitari Hao Zonghua dan Yue yang tidak terbiasa dengan itu dan mengusap kepalanya ke kaki mereka. Yue yang tidak suka binatang peliharaan di rumah. Namun, melihat kelucuan anak anjing ini dan mempertimbangkan itu dibawa oleh Daois kecil Zen, kerabat jauh Zhao Guang, dia menahan diri untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Daois kecil Zen meregangkan punggungnya, mengabaikan Hao Zonghua dan Yue yang menatapnya, dan berjalan ke Hao Ren. Aku kenyang, dan aku tidur siang nyenyak. Apakah kamu ingin ikut dengan aku dan membuat masalah bagi West Dragon Palace? Bab 303. Itu sudah jam 7 malam, jadi Hao Ren terkejut dengan permintaan Little Daois Zen. Apa, Istana Naga Lautan Barat? Tanya Hao Zonghua dengan heran. Oh, ini permainan yang populer, Hao Ren dengan cepat memberi penjelasan. Oke, Hao Zonghua mengangguk. Dia tidak terbiasa dengan hal-hal yang dimainkan anak muda, terutama permainan populer yang disukai siswa sekolah dasar. Namun, dia tidak berpikir bahwa mereka akan mendapat masalah karena Hao Ren baru saja keluar untuk bermain dengan seorang anak. Apakah kamu datang atau tidak? Tanya Daois Zen kecil lagi. Baik, aku akan pergi denganmu. Hao Ren tidak punya pilihan selain setuju. Jika dia menolak, dia takut kalau Taois kecil Zen akan mengeluarkan kata-kata yang lebih tidak biasa untuk orang yang tidak menaruh curiga. Beruntung dia masih kecil, dan tidak apa-apa baginya untuk berbicara omong kosong selama dia tidak menunjukkan teknik kultivasinya. Little White, ayo pergi. Little Daois Zen memberi isyarat kepada Little White yang berlari kembali dengan riang. Jangan keluar terlalu malam, Yue yang menatap Hao Ren dan berkata. Mengerti. Jawab Hao Ren sambil menarik Little Daois Zen keluar dari rumah.
Yue yang menatap Xie Yujia yang memiliki ekspresi serius di wajahnya dan mendesak, "Yujia, tidurlah lebih awal." "Oke." Xie Yujia melirik lagi ke pintu sebelum membantu nenek naik ke kamarnya. Begitu mereka keluar dari rumah, Taois kecil Zen melambaikan tangannya dan menciptakan bola energi merah di sekitar dirinya, Hao Ren, dan Little Light. Di bawah kakinya, harta karun Dharma berbentuk cakram muncul dan mengangkat Hao Ren dan Little Light. Daois kecil Zen tidak memiliki kekuatan kultivasi yang hebat, tetapi ia memiliki harta Dharma yang jarang ditemukan di dunia. Harta Dharma apapun yang dia buang akan menyebabkan pertarungan sengit di antara sekte tingkat menengah di atas dan di atas surga kelima. Harta karun Dharma penerbangan ini dibuat oleh Daois kecil Zen sendiri, dan dia bahkan belum memberikan nama. Dis ini terlihat jelek, tetapi bisa terbang secepat harta Dharma tertinggi itu. Jika formasi Array adalah mesin harta Dharma penerbangan ini, maka esensi alam yang disuntikkan Little Daois Zen di dalamnya adalah kunci untuk pengapiannya. Kekuatan yang mendorong harta Dharma adalah esensi di sekitarnya. Meskipun esensi di tanah itu jarang, itu tidak terbatas. Harta karun Dharma penerbangan memiliki lusinan formasi susunan penyerapan esensi yang kuat di atasnya, dan mereka memungkinkan harta ini untuk menyerap esensi dari alam secara otomatis. Karena itu, kecepatannya cepat. Sebelum Hao Ren bisa mengatakan sesuatu kepada Little Daois Zen, Dis itu mulai terbang ke barat dengan cepat. Jika harta karun Dharma penerbangan biasa adalah mobil kecil biasa, maka harta karun Dharma penerbangan ini adalah mobil balap F1. Itu tidak terlihat mewah, tetapi terbang dengan cepat. Hao Ren melihat pemandangan di sekitarnya lewat dalam sekejap mata, dan East Ocean City menjadi titik cahaya yang samar di kejauhan. Berdiri di atas harta Dharma berbentuk cakram, Hao Ren tidak merasakan goyangan. Little White menguap dan mulai tidur di kakinya. "Jangan khawatir tentang terbang di luar jalur. Aku mengatur arah dan jarak, dan itu akan mendarat secara otomatis ketika kami tiba," Little Daois Zen berkata dengan bangga sebelum melemparkan tikar ke Dis dan duduk untuk berkultivasi. Little White bergumam dalam mimpinya dan berguling ke tikar yang hangat. Yah, harta Dharma penerbangan jelek bahkan memiliki GPS sendiri. Little Daois Zen menjengkelkan, tetapi keterampilannya dalam membuat harta Dharma luar biasa. Hao Ren menatap ke arah bocah yang bahkan belum berada di level Zen dan pikir. Zen Chongming benar-benar bisa mengandalkan harta Dharma untuk membawanya sepanjang hidup. Ketika harta abu-abu Dharma penerbangan kelabu melintasi sekelompok gunung terpencil dan terbang di atas lautan, Hao Ren merasa hanya sekitar selusin menit telah berlalu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa daerah sekitarnya penuh dengan pegunungan berbatu. Alih-alih kota-kota besar, hanya ada beberapa kota di daerah itu, dan itu cukup sepi dibandingkan dengan penduduk dan tanah kekayaan di wilayah klan Naga Lautan Timur. Harta karun Dharma penerbangan melambat. Taois kecil Zen membuka matanya dan mengarahkan tangannya ke laut, dan harta Dharma ini memperkuat bola energi merah sebelum tenggelam ke laut. Little White terbangun oleh suara, dan segera berdiri, melihat sekeliling dengan mata lugu. Di luar bola energi adalah makhluk laut dan air. Sebagai binatang roh darat, Little White merasa gugup dan takut di lautan. Itu bergerak lebih dekat ke kaki Hao Ren dan mengerjap yang besar, tidak bersalah besar. Harta karun Dharma penerbangan bergerak cepat melalui air. Tak lama, itu tiba di istana bawah laut yang megah. Palace Istana Naga Samudera Barat, 4 karakter ini terukir di atas gerbang utama. Hao Ren belum pernah ke Istana Naga Laut Barat sebelumnya. Melihat ke bawah ke arah istana, dia menyadari bahwa ukuran Istana Naga Lautan Barat adalah 2 kali ukuran Istana Naga Lautan Timur. Ada begitu banyak bangunan di istana yang tampak tak berujung, dan Hao Ren bertanya-tanya apakah mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mungkinkah mereka berdua menyebabkan masalah bagi Istana Naga Samudera Barat? Zen Chongming dengan santai mengeluarkan keong hitam dari lengan bajunya. Dia mengayunkannya di jarinya, dan keong segera tumbuh ke lengannya. Dia menarik harta Dharma penerbangan, dan bola energi merah menghilang bersamanya. Hao Ren segera menaruh manik-manik penolak air di mulutnya, dan air laut melayang di sekitarnya. Little White tidak dapat membuat bola energi, dan ia tidak memiliki manik penolak air. Karena itu, ia mulai berenang di dalam air. Posturnya jelek, tapi itu adalah binatang roh dan tidak akan tenggelam. Aku akan pergi dan mengatur inti dari susunan Array. Kamu hanya tinggal di sini dan memantau musuh untuk aku. Zen Chongming menyerahkan keong ke Hao Ren. Dia kemudian mengambil jubah perak dan menariknya, menghilang dengan segera. Lampu-lampu perak redup menyala ketika Taois kecil Zen pindah ke tempat yang berjarak ratusan meter dari istana dan menanam bendera kecil ke tanah. Kemudian,
Dia pindah ke tempat lain dan menanam bendera kecil lainnya. Hao Ren melihat sekeliling dengan waspada sambil mengawasi posisi Little Daoist Zen. Tiba-tiba, dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya mencuri ubi di desa tempat neneknya dulu tinggal. Dam West Ocean Dragon Palace, tembok pertahanannya terlalu panjang untuk benderaku. Oke, aku hanya akan mengebom setengah dari istana dan menghancurkan setengah lainnya di waktu berikutnya. Sekitar selusin menit kemudian, Zhen Chongming berenang kembali ke Hao Ren dan mengutuk dengan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Hao Ren, "Aku akan mengatur formasi array, dan kamu menerapkan esensi alam. Aku akan membiarkan kamu mengontrol destruktif, membuat kamu memohon untuk maut, Fire Cone Super Killer Petir." Hao Ren sekarang menyadari bahwa dia diundang ke sini bukan sebagai saksi belaka. Sebagai Hao Ren menatapnya dengan linglung, Zhen Chongming mengerutkan kening. The Destructive, making you beg for death, Fire Lightning Super Killer Cons terlalu kuat untuk aku kendalikan. Kamu berada di Zen level sehingga kamu bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan keong ini. Aku akan membakar mereka dari akalnya. Zhen Chongming menambahkan sambil dengan ringan mengusap pipinya. Karena dia hidup dengan prinsip, mata ganti mata, Taois kecil Zen akan membuat Laut Barat membayar mahal. Golden Sen Array. Zhen Chongming membuat gerakan tangan, dan bendera yang terkubur di dekat istana naga langsung menyala. Tampaknya para penjaga telah mendeteksi situasi, dan sekelompok dari mereka terbang menuju bendera emas seperti banjir. Jika kamu tidak ingin ditangkap, kalahkan mereka denganku. Isi dengan esensi unsur logam. Zhen Chongming mendesak Hao Ren. Oke. Hao Ren tidak memiliki kesan yang baik tentang klan naga Lautan Barat, jadi dia segera mengaktifkan esensi unsur logamnya dan menyuntikkannya ke dalam keong di tangannya. Karena Daois kecil Zen yakin akan dirinya sendiri, Hao Ren menduga bahwa harta Dharma ini tidak akan terlalu lemah. Ledakan. Hao Ren merasa seperti semua esensi unsur logam di tubuhnya tiba-tiba tersedot oleh keong hitam, dan kekuatannya begitu keras sehingga hampir menyedot seluruh lengannya. Saat formasi array diaktifkan, butiran pasir kuning dari daerah dengan diameter 100 km terbang menuju istana naga Samudera Barat dan menelannya. Tim pengintai yang keluar untuk menyelidiki langsung dimakamkan di pasir kuning. Dan, papan yang kokoh dengan Istana Samudera Naga Barat, di atasnya terhempas ke tanah. Selusin lebih tua-tua berjubah ungu mencoba untuk bergegas keluar dari istana, tetapi mereka terlempar ke belakang oleh pasir kuning. Butir pasir ini tidak biasa karena mengandung angin dan kekuatan petir. Jika pembudidaya menyentuh salah satu dari mereka, kekuatan budidaya mereka akan segera mulai berkurang. Jika mereka memiliki pasir yang ditiup ke dalam daging mereka, meridian mereka akan diblokir, dan itu akan sangat menyiksa jika mereka mencoba untuk mengaktifkan esensi sifat mereka. Para tetua berjubah ungu di bagian depan kelompok itu memasukkan pasir ke telinganya. Segera, indera mereka rusak. Mereka tidak bisa melihat atau mendengar lagi. Merasakan kekuatan pasir, para penatua berikut dengan cepat menarik para penatua yang terluka ke dalam Istana Naga. Istana Naga Laut Barat memiliki gerbang utama, tetapi tidak memiliki atap di atasnya. Pasir kuning bergelombang melayang di atas dinding dan memasuki Istana Naga. Butir-butir pasir kuning dengan angin tersembunyi dan kekuatan kilat mulai mengalir liar di istana. Seperti belati, mereka menghancurkan ubin-ubin berlapis emas di gedung-gedung dan memotong dalam-dalam ke balok dan pilar merah solid. Istana Naga Laut Barat yang tertata langsung kacau. Para pembudidaya Samudera Barat tidak tahu siapa yang menyerang mereka, jadi formasi barisan pertahanan biru pucat diaktifkan untuk melindungi Istana Naga Samudera Barat. Kamu mencoba bermain dengan formasi array di depan Master. Zhen Chongming mendengus. Berserk Ice Array. Setengah esensi unsur logam dan setengah esensi unsur air. Hao Ren meletakkan tangan satunya di keong dan menyuntikkan esensi unsur air murni. Zhen Chongming mengambil bendera merah dan sedikit melambaikannya. Di bawah lapisannya yang tenang, dia bersemangat dan berpikir, Hao Ren yang pendiam ini memiliki kekuatan kultivasi yang stabil dan kokoh. Dia terlihat lembut tetapi ganas dalam aksi. Aku suka itu. Bendera-bendera yang diletakkan di sekitar istana bersinar lagi. Puluhan ribu paku es seukuran kepalan terbentuk. Dang, dang. Sial, paku es yang berisi angin dan kekuatan cahaya adalah senjata yang sempurna untuk memecah formasi elemen air dari Istana Naga Samudera Barat. Retak. Retak, formasi array cahaya biru pucat mulai retak langsung. Setelah 2 detik, formasi susunan runtuh, dan paku es melubangi atap bangunan megah yang berada di dalam Istana Naga Samudera Barat. Little White sangat senang melihat pemandangan itu.
Berenang di sekitar Haoren seolah mendorongnya untuk bekerja lebih keras. Penguasaan kamu dari teknik 5 unsur sangat bagus. Zhen Chongming menatap kembali pada Haoren dan memujinya. Kemudian, dia memandang ke depan ke Istana Naga Laut Barat dengan mata hitamnya dan mengertakkan gigi. Kurang ajar kau. Kamu berani memukul aku. Ini adalah apa yang kamu dapatkan untuk apa yang kamu lakukan padaku 10 hari yang lalu. Di bawah serangan formasi pembunuh super penghancurku, kamu akan merangkak keluar dengan air mata. Dia mengibarkan benderanya lagi. Arai api pembakaran. Bab 304. Gerbang utama istana tiba-tiba terbakar. Api membakar ke arah yang ditunjuk daun kecil dengan benderanya, dan gerbang utama yang megah terbakar hitam seketika. Papan nama kayu eboni berusia 10.000 tahun yang diukir dengan Istana Naga Laut Barat terbakar berkeping-keping. Sepertinya seluruh Istana Naga Laut Barat akan dilalap api. Sekarang, para tetua di istana akhirnya menyadari beratnya serangan itu, dan mereka menciptakan bola energi merah cerah dan menutupi bangunan-bangunan di istana. Haoren menyuntikkan semua esensi unsur api ke dalam keong, dan lautan api keong yang dibuat membuatnya merasa seperti dia adalah penguasa dunia. Dia membayangkan bahwa itu harus mirip dengan perasaan berada di tingkat Qian dan tingkat Kun. Jejak esensi 5 unsur dapat memanggil ribuan dan bahkan puluhan ribu kali esensi alam. Sementara dia menyuntikkan semua esensi unsur api ke dalam keong, dia merasa seperti semua esensi unsur api di daerah dipanggil. Keong yang tampak tidak penting memang kuat. Pada saat ini, Haoren merasa seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Dewa Api. Istana Naga Laut Barat menghubungkan bola energi merah ujung ke ujung, membentuk sebuah arai yang langsung memaksa api keluar dari gerbang utama. 28 konstelasi arai api. Zhen Chongming menyipitkan matanya dan mendengus. Kau mencoba untuk melawan larik apiku dengan larik api ini. Baik, aku akan membakar kamu untuk tunduk. Dia berbalik dan menyentuh keong dengan jarinya beberapa kali. Sebuah lampu menyala di keong. Meskipun Haoren tidak merasakan perubahan apapun dalam input esensi sifatnya, ia menemukan bahwa esensi unsur api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sementara intensitas esensi unsur api di keong meningkat 2 kali lipat, nyala api yang mengelilingi separuh Istana Naga Laut Barat berlipat ganda dengan sengit. Esensi unsur api dari daerah sekitarnya melonjak menuju titik pusat. Istana Samudra Naga Barat bukan tandingan esensi unsur api di daerah dengan diameter 100 km. Kekuatan serangan jauh melampaui kekuatan seorang kultivator pada tingkat Qian atau tingkat Kun. Itu, hampir kekuatan Grandmaster Realm Jiwa Formasi. Api yang luar biasa langsung menelan formasi susunan yang dibentuk oleh puluhan bola energi merah, dan bangunan segera terbakar. Para pembudidaya di Istana Naga Lautan Barat bergegas melarikan diri ke segala arah. Para tetua berjubah ungu, yang bersembunyi di istana mengendalikan formasi arai, terbang dengan panik. Saat mereka di udara, gelombang-gelombang panas menyambut mereka dan menghanguskan rambut dan alis mereka. Mereka mendarat di tanah dan berlari menuju bagian belakang istana yang belum terbakar. 16 tua-tua yang paling kuat di Samudra Barat telah kehilangan kekuatan kultivasi mereka, dan Raja Naga Tua telah mengasingkan diri sejak kembali dari Samudra Timur. Singkatnya, seluruh Istana Naga Laut Barat tidak memiliki seorang pun yang bertanggung jawab. Untuk Samudra Barat, bencana saling menumpuk. Melihat bahwa api menjadi sangat besar sehingga akan membakar seluruh Istana Naga Laut Barat menjadi abu, Haoren menyingkirkan keong. Esensi unsur api dengan cepat menyebar sementara setengah dari Istana Naga Samudera Barat masih terbakar. Ketika bangunan inti runtuh, formasi susunan pertahanan air dasar Istana Naga pecah, dan air laut yang tak berujung mengalir ke Istana Naga. Bangunan-bangunan yang telah terbakar runtuh dengan cepat di bawah kekuatan air. Semua jenis harta, ramuan, dan gulungan dan teknik di Istana Naga tersapu kemana-mana, dan banyak hal menjadi rusak dalam kecelakaan itu. Istana Naga Laut Barat dibanjiri. Bangunan-bangunan di dekat gerbang utama langsung berubah menjadi puing-puing, dan gerbang utama yang megah dan dinding pertahanan Istana Naga Lautan Barat runtuh juga. Haoren berpikir bahwa Zhen Chongming akan berhenti setelah menghancurkan beberapa bangunan. Namun, setengah dari Istana Naga Lautan Barat telah dihancurkan di bawah kekuatan gabungan mereka. Ekspresi Zhen Chongming berubah sedikit ketika dia melihat jumlah kerusakan yang telah dia lakukan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sial. Istana Naga Samudera Barat sama rapuhnya dengan sepotong tahu. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melambaikan tangannya, dan bendera di sekitar istana langsung kembali ke lengan bajunya. Kemudian, dia mengeluarkan harta dharma penerbangan sebelum menarik Haoren dan Little White ke dalamnya bersamanya.
Jelas, dia tahu dia mengacau lagi. Swoosh! Sebuah bangunan megah di belakang West Dragon Palace menciptakan barisan pertahanan air cadangan dan melindungi setengah bagian belakang Istana Naga dari pertumpahan darah. Siapa yang berani menghancurkan istanaku? Dari gunung belakang Istana Naga Laut Barat, muncul seberkas cahaya putih. Patua Zeng terbang menuju gerbang utama yang rusak dengan pisau putih. Dia merasakan serangan di West Dragon Palace saat dia berada di pengasingan di gunung belakang. Namun, hanya dengan kekuatan tingkat Zen, dia harus berpura-pura tidak mendengar apapun dan bersembunyi di gunung belakang yang dilindungi oleh para tetua. Tapi sekarang, karena setengah dari Istana Naga Samudera Barat dibanjiri, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia mempertaruhkan nyawanya dan bergegas keluar. Zhen Chongming tahu bahwa dia menyebabkan terlalu banyak masalah, tetapi dia bukan pengecut. Melihat Old Man Zeng, emosinya naik juga. Dia menyimpan harta dharma penerbangan dan hanya berdiri di sana. Patua Zeng keluar dengan amarah. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat tidak ada sesepuh pun yang mengikutinya, dia sedikit panik. Namun, dia berpengalaman dan pandai menyembunyikan kepanikannya. Saat melihat Hao Ren dan Zhen Chongming, dia berteriak dengan marah, "Kalian!" Hao Ren mengambil Little White dan tetap diam. Mencengkeram bendera di tangannya, Zhen Chongming memandang Hao Ren dan Old Man Zeng, dan wajahnya menjadi tegang. Melihat mereka mengabaikannya, Patua Zeng sangat marah. Namun, ia hanya memiliki kekuatan kultivasi tingkat Zen, dan musuh-musuhnya memiliki harta dharma yang kuat. Dia tidak berani bertindak terlalu keras. Sementara itu, Zhen Chongming memikirkan semuanya dengan cepat. Dia tidak takut pada apa yang disebut Raja Naga Tua dari Istana Naga Lautan Barat, tetapi jika tuannya Qi Yuniu mengetahui bahwa dia telah menghancurkan setengah dari Istana Naga Lautan Barat, basis rumah dari klan Naga Lautan Barat, dia akan dihukum berat. Ini adalah apa yang kamu dapatkan karena mengacaukan kakakku. Aku tidak bisa menghentikannya membalas dendam. Zhen Chongming segera berkata, "Siapa kakak laki-lakimu?" Patua Zeng menatap mereka dengan kejam. "Kamu masih berusaha untuk bertindak ganas dengan kami. Aku akan membakar setengah bagian istanamu." Zhen Chongming mengambil keong dari tangan Hao Ren dan menggertak. Melihat percikan api keluar dari keong, Patua Zeng mundur setengah langkah dengan heran dan takut, tetapi dia tetap bertahan. "Siapa kakak laki-lakimu?" Nada suaranya melunak. Berubah dari ancaman menjadi penyelidikan. "Dia adalah kakakku." Zhen Chongming menunjuk Hao Ren di sisinya. Patua Zeng terkejut. Kenapa Hao Ren adalah kakak laki-laki anak ini? Dengan Little White di tangannya, Hao Ren juga terkejut. Lagi pula, dia pikir dia hanya seorang penolong. Kapan aku menjadi kakak lelaki Zhen Chongming? Pikirnya. Kanan. Dia adalah kakak laki-laki aku. Kamu tahu siapa tuan aku, kan? Majikanku berencana untuk menjadikannya sebagai salah satu muridnya, dan ia adalah kakak laki-lakiku yang akan datang. Karena kamu berani menggertaknya, kamu layak untuk membakar seluruh istana naga barat kamu. Hari ini, kami hanya membakar setengahnya. Semakin banyak dia berbicara, semakin ganasnya dia. Daois kecil Zen bahkan menggertak dengan nama tuannya sehingga Patua Zeng tidak akan berani menyalahkannya. Selama Hao Ren yang disalahkan, dia tidak keberatan menjadi adik laki-laki. Dia merasa seperti anak kecil. Patua Zeng menatap Hao Ren dengan khawatir, bertanya-tanya apakah Little Daois Zen mengatakan yang sebenarnya. Jika Hao Ren memang murid masa depan Qi Yuniu, dia tidak berani melakukan gerakan impulsif terhadap dua murid Qi Yuniu yang telah membakar setengah dari istana naganya. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu ingin aku membakar setengah dari istana naga kamu? Minta maaf kepada kakak aku." Zhen Chongming membusungkan dadanya dan berteriak dengan suara bernada tinggi. Wajah Patua Zeng berubah dari pucat menjadi putih, marah karena Little Daois Zen ini memintanya untuk meminta maaf kepada Hao Ren setelah setengah istana naganya terbakar. "Aku tidak akan bertanya dua kali." Little Daois Zen mengambil keong dan menyuntikkan gelombang esensi unsur api ke dalamnya. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan kultivasi dari Li level, esensinya sangat murni. Berdiri di depannya, Old Man Zeng langsung merasakan peningkatan signifikan dalam esensi unsur api di daerah tersebut. Karena khawatir, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu. Tunggu." Karena Tuan Little Daois Zen adalah Qi Yuniu, Patua Zeng tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui kekalahan karena bahkan kuil Dewa Naga tidak akan berani melakukan keadilan untuknya dan menghukum Little Daois Zen. Jika Hao Ren hanya seorang inspektur pembantu, dia bisa pergi dan menuntutnya di kuil Dewa Naga karena menghancurkan istana naga Lautan Barat.
Namun, jika dia juga terkait dengan Qiuniu, maka... Bapak, Hao, maafkan aku karena telah menyinggung kamu. Pak Tua Zeng mengepalkan tangannya dan menangkupnya di depan dadanya untuk meminta maaf kepada Hao Ren. Tinjunya mengepal begitu kuat sehingga mereka bergetar sedikit, menunjukkan kemarahan di dalam dirinya. Hao Ren melambaikan tangannya dengan ramah. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Pak Tua Zeng memandang Zhen Chongming dan berkata dengan hati-hati. Siapa yang mengizinkanmu untuk kembali? Teriak Zhen Chongming. Aku belum selesai. Meskipun ia terbakar amarah, Pak Tua Zeng harus berhenti dan bertanya, Daois Zhen kecil, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Bersandar, dan aku akan mengembalikan tamparan yang kamu berikan padaku terakhir kali. Oh, ya, aku akan menambahkan tendangan yang diberikan cucu kamu kepada aku juga. Zhen Chongming mengangkat kepalanya dan berkata, Pak Tua Zeng sangat marah. Anak ini masih ingin membalas dendam setelah membakar setengah dari istana naga lautan baratku. Apa? Ini hanya bunga, pikirnya. Sebagai pemimpin klan naga lautan barat, dia tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri dengan cara ini. Melihat ekspresi wajah Old Man Zeng berubah seperti warna pelangi, Zhen Chongming melambaikan tangannya. Lupakan. Aku akan memaafkan kamu jika kamu memberi aku kompensasi dengan beberapa hal. Pak Tua Zeng menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Kami istana naga laut barat miskin. Apa yang kamu inginkan? Dengan Little White di tangannya, Hao Ren sedikit mengangguk dan berpikir, Daois kecil Zhen ini memang anak yang kejam. Dia membuat aku kambing hitam. Namun, ini menyelesaikan akun baru dan lama bagi kami berdua, dan itu bukan transaksi yang buruk. Dengan tidak tergesa-gesa, Zhen Chongming menarik napas dan berkata, serahkan gerbong mutiara, batu akik, pasir emas ungu, dan bahan lainnya. Aku bisa membawa mereka semua. Selain itu, hari-hari semakin dingin, dan aku perlu menyiapkan beberapa pakaian untuk Little White. Serahkan mahkota emas ungu Kirin, sepatu Cloud Lotus, dan surat rantai platinum. Semakin dingin. Ini akan segera musim panas. Pak Tua Zeng terdiam. 3 hal yang Little Daois Zhen sebutkan adalah harta karun tertinggi di Istana Naga Laut Barat. Little White melompat dari lengan Hao Ren dan berenang dengan gembira di sekitar Zhen Chongming. Hao Ren menatap Little Daois Zhen dengan kagum. Anak itu memang kejam. Bab 305. Ekspresi wajah tua Old Man Zeng berubah 5 kali sebelum dia meremas senyum dengan gigi terkatup. Daois kecil Zhen, tolong tunggu sebentar sementara kita mempersiapkan mereka. Dia kemudian menunggangi harta dharma terbangnya ke Istana Naga melalui gerbang utama yang runtuh. Zhen Chongming memandang punggung Old Man Zeng dan merasakan kepuasan balas dendam. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren dan menghitung. 70% dari jarahan jatuh ke aku, dan kamu mendapatkan sisanya. Little White mendapatkan 3 item. Apakah kamu memiliki keberatan? Petik 2. Sementara Pak Tua Zeng masih di dalam, Zhen Chongming sudah menentukan alokasi jarahan, menunjukkan penghinaan totalnya untuk Istana Naga Laut Barat. Jika itu terjadi di masa lalu, Istana Naga Samudera Barat tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah meskipun Little Daois Zhen adalah murid Qiuniu. Namun, sebagian besar pembudidaya kuat di West Dragon Palace semua terluka saat ini, dan tidak ada dari mereka yang bisa bertempur melawan harta Dharma Super Dao kecil Zhen. Aku tidak butuh apa-apa. Kamu bisa memberikan Little White 3 item, kata Hao Ren. Penghancuran setengah dari Istana Naga Laut Barat sudah di luar dugaannya, dan dia tidak keberatan memberikan Little Daois Zhen semua jarahan. Mendengar kata-kata Hao Ren, Zhen Chongming mengangguk segera. Dia tidak pernah menyembunyikan keserakahannya. Dia sangat pelit, dan akan menjadi keajaiban jika seseorang mendapatkan beberapa materi atau harta dharma tingkat rendah darinya. Little White berenang mengelilingi Zhen Chongming, dan Zhen Chongming mengobrol dengannya sebelum menggali 3 pil eliksir emas dan melemparkannya ke mulut Little White. Dia pelit dengan semua orang kecuali Little White. Bagaimanapun, Little White adalah jenisnya sendiri dan makhluk yang cukup pintar. Little White menelan 3 pil eliksir emas, dan bulunya berkilau dengan cahaya kemasan. Ketika percikan emas menghilang, rambutnya kembali ke warna putih salju. Pil pengembalian jiwa besar. Jika Hao Ren tahu apa pil eliksir ini, dia akan memarahi Zhen Chongming karena perilakunya yang boros. Setelah semua, pil pengembalian jiwa besar adalah pil eliksir level 6 yang dapat langsung menghidupkan kembali para pembudidaya yang berada di bawah rilem yayasan pendirian selama mereka tidak mati terlalu lama dan tubuh mereka terawat dengan baik. Zhen Chongming memberi makan Little White pil eliksir level 6 ini untuk efek sampingnya.
Mereka bisa meningkatkan kecerdasan roh binatang. Bagi Zhen Chongming, Little White masih sangat bodoh, dan perlu setidaknya 500 hingga 600 tahun bagi Little White untuk mengaktifkan kecerdasannya sendiri. Namun, jika Little White tetap bersamanya, itu mungkin akan berubah menjadi bentuk manusia dalam 100 tahun. Hao Ren menyaksikan Little White berenang di sekitar Zhen Chongming. Dia tahu bahwa binatang roh ini telah bergabung dengan kemah Zhen Chongming. Pil pengisian esensi yang telah dia tabung untuk itu sekarang ada di bawah pemberitahuannya. Jika Little White tidak menginginkannya, dia masih bisa mengambilnya. Mendengar hal ini, Hao Ren mengeluarkan 3 pil pengisian esensi dasar dan menelannya. Pil eliksir meleleh di mulutnya sebelum mengalir ke tenggorokannya kedantiannya. Seketika, gelombang esensi intens mengalir di sekitar tubuhnya dan mengisi kembali energinya yang hilang. Keong Zhen Chongming telah mengkonsumsi 80% dari esensi alaminya. Setelah makan 3 pil pengisian esensi, dia merasa energi lagi. Inti naganya kembali aktif dan dengan cepat mulai menyerap esensi yang melimpah di tubuhnya. Dia dengan santai melepaskan energi pedang, dan itu membelah air dan melesat lebih dalam ke lautan 1000 meter. 3 pil pengisian esensi dasar sudah cukup untuk mengisi kembali energi seorang kultivator yang berada di level Zen atau Core Formation Realm. Hao Ren menyadari kepentingan strategis pil eliksir dalam pertempuran dari pengalaman ini. Tentu saja, efek yang hebat itu sebagian disebabkan oleh gulungan bayangan pedang cahaya Hao Ren yang merupakan teknik budidaya 5 unsur. Saat pil eliksir memasuki tubuhnya, teknik itu membagi esensi menjadi ratusan bagian yang kemudian sepenuhnya diserap oleh inti naganya. Sementara Hao Ren dan Zhen Chongming sedang beristirahat, Patua Zeng kembali dengan 6 tetua dan 6 gerbong penuh harta melalui gerbang yang runtuh. Setiap kereta diisi masing-masing dengan batu akik, mutiara, kristal, karang, batu giok putih, dan bara. Patua Zeng dan ke-6 penatua mendorong kereta ke Zhen Chongming dan berdiri di samping dengan tenang. Zhen Chongming melirik mereka, mendengus, dan berjalan santai ke kereta yang penuh mutiara. Dia mengambil satu gemuruh dan mempelajarinya dengan cermat. Setiap mutiara di gerbong itu sebesar telapak tangan seorang anak, jernih dan tanpa cacat. Zhen Chongming menimbang mutiara di tangannya dengan puas sebelum menyuntikkan sedikit esensi alam ke dalamnya. Mutiara memancarkan cahaya lembut. Di dunia fana, itu adalah harta yang tak ternilai. Namun, Zhen Chongming tidak menghargainya. Dia melemparkannya ke karang tempat dia duduk. Retak. Mutiara yang rapuh hancur, dan bubuk putih susu jatuh ke tanah. Patua Zeng memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Tubuhnya menggigil ketika Taois kecil Zhen menghancurkan mutiara itu, tetapi dia tidak berani membunuh murid Qiuniu. Satu-satunya harapannya adalah untuk menyingkirkan pembuat onar ini sesegera mungkin. Zhen Chongming mendengus pada Old Man Zeng. Dia mengambil bubuk itu dan menggosoknya dengan jarinya sebelum akhirnya berdiri. Dia tidak akan menggunakannya untuk dekorasi. Mereka akan digunakan untuk membuat harta dharma. Tidak masalah betapa cantiknya mereka. Jika mereka tidak murni, mereka tidak berguna baginya. Dia cukup puas dengan hasil tesnya. 6 gerbong harta adalah semua bahan kelas atas. Jelas, Istana Naga Laut Barat telah mengambil yang terbaik dari persediaan mereka. Melihat Hao Ren melirik harta itu, Zhen Chongming menatapnya dengan curiga. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya. Dia takut bahwa Hao Ren akan menyesali keputusannya dihadapkan dengan harta yang begitu sempurna. Sejujurnya, Hao Ren sedikit menyesalinya ketika dia melihat harta yang bersinar. Namun, dia telah setuju untuk menyerahkan jarahan, jadi dia harus berpura-pura tidak melihat mereka. Zhen Chongming membuka lengan bajunya dan menunjuk ke 6 gerbong dengan tangan kiri, bergumam, ambil. Swoosh, harta karun yang bersinar menyerbu lengan bajunya bersama dengan 6 gerbong. Patua Zeng tersentak melihat pemandangan itu. Dia ingin menunjukkan ketulusannya dan mengambil semua harta ini, dan dia berpikir bahwa ruang penyimpanan Little Daoist Zen tidak akan bisa mengambil semua harta itu. Dia berharap Little Daoist Zen mengambil yang terbaik. Yang mengejutkannya, Little Daoist Zen telah mengambil semuanya. Hati Patua Zeng sangat sakit sampai dia hampir tersedak. Faktanya, wilayah klan Naga Laut Barat tidak kaya dengan sumber daya, dan perlu waktu 200 hingga 300 tahun untuk mengumpulkan 6 kereta harta. Namun, mereka semua menjadi milik pribadi Little Daoist Zen dalam satu instan. Dia tidak tahu bahwa ruang penyimpanan Little Daoist Zen, pada kenyataannya, adalah gudang yang luas sebesar lapangan sepak bola yang besar. Setelah menyimpan harta itu, Zhen Chongming menggelengkan lengan bajunya dan menatap Old Man Zeng. Hei,
Di mana tiga barang itu? Apakah kamu pikir aku memiliki ingatan yang buruk? Dia menuntut dengan kasar. Menggigil, Pak Tua Zeng hampir menjadi pembudidaya naga pertama yang mengalami serangan jantung. Setelah perjuangan mental, dia mengeluarkan tiga item dan menempatkannya di depan Zhen Chongming. Item pertama adalah Kirin Purple Gold Crown. Dengan pola sulaman binatang buas dan benang emas ungu kelas atas, mahkota itu tahan air dan tahan api. Item kedua adalah Lotus Cloud Boots. Hao Ren tidak bisa mengatakan bahan apa yang mereka buat, tetapi mereka terlihat sangat ringan dan indah sehingga dia merasa seperti bisa terbang kapan saja. Item ketiga adalah Platinum Chainmail. Surat berantai megah itu memancarkan lampu perak yang bersinar, dan Hao Ren menduga bahwa itu pasti harta dharma yang sangat kuat. Melihat ekspresi enggan di wajah Pak Tua Zeng, Zhen Chongming melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Jangan khawatir, Pak Tua. Apakah kamu pikir aku akan merampok kamu?" "Tidak, tidak." Pak Tua Zeng tersenyum. "Apakah kamu pikir kakak aku akan merampok kamu?" Zhen Chongming bertanya lagi, menunjuk Hao Ren. Pak Tua Zeng memandang Hao Ren dan memaksakan senyum lainnya. "Tentu saja tidak." Wajah Zhen Chongming jatuh. "Lalu, mengapa kamu terlihat sangat cemas?" "Tiga item untuk Little White. Jika mereka tidak cocok, aku akan mengembalikannya kepada kamu." Kemudian, dia memberi isyarat kepada Little White. "Little White, datang ke sini." Dengan gembira, Little White berlari melalui air ke sisi Zhen Chongming sementara Hao Ren juga berjalan untuk menonton. Daois kecil Zhen mengambil Platinum Chainmail dan menaruhnya di Little White. Surat berantai tidak akan cocok jika Little White berubah menjadi bentuk singa salju. Namun, jika tetap dalam bentuk saat ini, surat berantai terlalu besar untuk itu. Hao Ren mengambil dua langkah ke depan dan meletakkan sepatu bot itu di Little White. Lotus Cloud Boots seringan kertas di tangannya, dan dia mengangkat kaki belakang Little White dan mengenakan sepatu bot itu. Zhen Chongming lalu taruh mahkota di kepala Little White sebelum berdiri. Mengenakan dua sepatu bot, satu mahkota, dan surat berantai, Little White tampak aneh. Little White menggelengkan kepalanya pada Hao Ren, terlihat sangat tidak nyaman. "Yah, sepertinya mereka tidak cocok," kata Zhen Chongming sambil menggosok dagunya dan mempelajari Little White. Pak Tua Zeng sangat gembira mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, sebagai murid Qiu Niu, Daois kecil Zhen tidak bisa memakan kata-katanya sendiri, kan? Dia merasa lega bahwa tiga harta karun utama dari West Dragon Palace akan kembali ke tangannya. Dia berjalan maju dan hendak mengambilnya kembali ketika Zhen Chongming mengambil ketiga barang itu dan berkata, "Tapi barang-barang itu akan muat setelah beberapa penyesuaian." Dua api hijau muncul di telapak tangan Little Daois Zhen, dan surat berantai yang terbuat dari platinum segera meleleh. Sekarang, Pak Tua Zeng tercengang. Harta dharma yang diturunkan kepadanya dari Raja Naga sebelumnya sekarang adalah bola cairan logam. Dia merasa seperti tidak tahan lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.